Ada-ada aja memang ya, kalau kita lihat sekarang udang kita, cengkeh kita akhirnya di-hold sementara waktu gitu. Tapi pertanyaan saya adalah, pengiriman ini kan bukan yang pertama kali. Kenapa yang kali ini akhirnya terdeteksi? Kesalahan, kekeliruan terjadi pada perusahaan atau pengawasan? Mungkin dari Mas Hendar dulu. Ya, Sapinas, jadi isu cesium 137 ini kan memang muncul sekitar bulan lalu ya. Dan memang pemerintah cukup cepat ya merespon ini. Dan ini memang dampaknya nanti sangat serius dalam arti kesehatan maupun isu-isu perdagangan. Karena nanti kalau seandainya kita tidak cepat-cepat menanggulangi masalah ini akan berdampak ke panjang gitu. Nah, untungnya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Satgas cukup cepat merespon ini, bahkan langsung turun ke lapangan dan melakukan lokalisir beberapa titik yang diduga menjadi tempat paparan radioaktif itu. Tapi saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya kasus ini menjadi bukti bahwa kita juga ada hambatan yang memang harus kita hadapi nih di tengah sekarang lagi isu perdagangan segala macam. Nah, kita justru menghadapi akhirnya tercoreng nama kita karena nama ada ini. besar kita. Tapi nggak apa, kita juga harus hadapi ini karena ini adalah sebuah mungkin hal baru juga mungkin ya. Karena tidak semua kasus itu mirip-mirip di dalam perdagangan kan, ada yang isunya mungkin keamanan sifatnya bahan baku, tapi kalau ini radioaktif dan sangat sensitif banget gitu. Apalagi kan kalau udah urusan masalah radioaktif bahkan istilah nuklir itu sangat sensitif. Iya, dikhawatirkan ada tujuan terselubung, padahal ini kan kejadian tidak disengaja. Takutnya melebar gitu kan. Dan Iya. ini juga yang saya mau sampaikan bahwa bukti bahwa kita juga memang harus juga melakukan pembenahan terutama dalam arti proses industri di dalam negeri kita. Misalnya kenapa sih terjadi muncul isu ini, karena ternyata ada paparan dari proses industri pengolahan peleburan baja di sekitar dari industri pengepakan udang. Oke, berarti ini memang si pabrik udang ini ada di sekitar pabrik baja. Iya, dan yang mengerikan lagi ternyata paparan itu dari proses dari udara ternyata. Oh, jadi tertularnya lewat udara. Iya, dari proses produksi baja peleburan. Nah, yang baja itu yang mungkin diduga mengandung radioaktif menjemur lewat udara. Dari bukti-bukti yang ditemukan sekarang ini terpapar ada berapa di tembok, di pakaian segala macam. Itu yang mengerikan sekali sih. Makanya memang sekarang pemerintah sudah cukup bagus dengan melakukan lokalisir, bahkan ibaratnya melakukan penutupan sebagian di zona-zona yang memang dianggap berbahaya sih. Gitu. Nah, kalau dilihat dari kejadian ini ya, maksudnya pabrik udang ada di sekitaran pabrik baja. Gimana ini, Indah? Tapi kan tadi udah dilokalisir, maksudnya harusnya ke depannya ya jangan disatuin. Toh kita kalau belanja juga besi sama sabun cuci sama makanan aja nggak disatuin dalam satu keranjang. Lah ini bisa ada dalam satu area. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain ke depannya melakukan lokalisir? Mungkin yang harus digarisbawahi yang ditemukan terpapar udang yang terpapar radioaktif itu adalah udang beku yang diekspor. Cengkeh juga kan cengkeh yang diekspor. Sebenarnya kan pertanyaan kenapa dites? Aneh banget makanan dites sama radioaktif gitu kan. Karena kan radiasi ini juga digunakan dalam skala sangat kecil itu untuk membunuh mikroorganisme, namanya diiradiasi gitu. Jadi biar makanan yang dikirim jarak jauh sama sekali bersih dari organisme. Ya kan kalau makanannya sendiri kan udah mati kan. Tapi ada mikroorganisme juga yang harus dimatiin biar bertahan dengan makin lama. Nah, dan FDA itu juga di Amerika kan katanya ya ambang batasnya sebenarnya sangat rendah. Tapi kan dia sampel. Jadi dia nggak tahu tuh udang yang udah masuk seberapa besar paparannya gitu kan. Dan pemerintah juga udah sangat bertindak dengan cepat, begitu barangnya balik dites semua. Dan ternyata ditemukan kan di dekat pabrik udang itu ada pabrik baja yang ditemukan paparan cesium. Ya, soal sebab akibatnya kan masih harus diselidiki nih. Beneran dari baja itu atau dari mana, yang pasti harus digarisbawahi bukan udangnya kita yang ada radioaktifnya itu. Jadi udang bekunya. Nah ini juga ya harus jadi pertimbangan sih untuk terutama soal baja impor ya, Kang Hendra ya. Ya, scrap ya terutama ya. Scrap yang baja impor itu kan kita nggak tahu awalnya dari mana. Dia dibongkaran dari apa segala macam. Oh, oke.